Bakers, saya Angel Stefani dan aku excited banget nih hari ini. Kita bakalan bikin sesuatu yang seger banget since ini udah bulan Ramadan. Aku bakalan bikin kue yang berhubungan dengan lebaran nih. Apa itu? Penasaran? Yuk langsung kita mulai. Oke, pertama-tama kita bakalan bikin sponge cake dulu. Kita bakalan bikin vanilla sponge cake di sini. Kita ambil dulu bahan pertama yang mau kita tuangkan adalah telurnya. Oke, pertama-tama kita masukkan dulu nih telurnya. Ada telur utuh. Lalu ada kuning telur. Kita masukkan semuanya jadi satu dulu. Next, kita bakalan pakai gula. Di sini aku pakai gula pasir. Kita masukin dulu semuanya. Selanjutnya kita masukin cake emulsifier. Buat kalian yang belum tahu apa itu cake emulsifier itu fungsinya itu untuk menstabilkan adonan. Jadi kalau misalkan ibu atau kamu lagi bikin kue nih di rumah, telur itu agak encer sedikit. Don't worry karena di sini tuh ada cake emulsifier yang berfungsi untuk menstabilkan adonan. Jadi kalau misalkan telurnya agak encer sedikit, yuk jangan panik, yuk bisa yuk. Lalu kita pasang attachment yang wire whisk. Oke. Lalu kita turunkan. Kita kocok di speed medium, kurang lebih di speed 6 selama 5 menit. Nah, adonannya udah siap nih. Kalau misalkan kalian lihat, ini tuh warnanya tuh udah mengkilap banget. Jadi kalau misalkan adonan yang udah ready, itu kelihatan ya. Adonannya silky banget, kental banget, pucet banget, ya mendekati putih lah. Yuk kalau mau lihat. Nah, kurang lebih seperti ini nih. Dia super duper kental ya. Jadi kalau misalkan kalian lihat, dia tuh jatuhnya perlahan. Oke. Ketika diangkat seperti ini, dia jatuh tapi jatuhnya perlahan-lahan nih. Jadinya cantik banget. Nah, stage ini itu namanya adalah stage ribboning. Jadi ketika kita putar-putar seperti ini, dia itu nggak langsung nempel atau nggak langsung nyatu sama bagian bawahnya. Jadi kalau misalkan kita tarik, dia membentuk lingkaran seperti ribbon atau pita. Next, kita lanjut aja. Kita masukin tepungnya dulu. Di sini tepung yang digunakan adalah tepung protein sedang. Kita masukkan secara bertahap menggunakan sendok, 1 sendok demi 1 sendok. Oke, kita mix lagi dengan kecepatannya masih 6. Yuk kita masukkan dulu sesendok, sendok. Oke, jangan sampai ketinggalan. Di sini juga kita masukin vanilla bulk, fungsinya untuk menetralisir wangi-wangi atau bau telurnya. Oke, kita stop dulu pengocokannya. Jangan lupa di scrap bagian sampingnya supaya tercombine dengan baik semuanya. Kita scrap dulu bagian sampingnya. Tuh, adonannya kalau misalkan bagus tuh kelihatan ya. Adonannya tuh kental dan nggak gampang turun atau nggak encer nih. Jadi emang harus sekental ini ya guys. Oke, kita turunin lagi. Kita mixer lagi sampai nggak ada tepung yang kelihatan. Terakhir kita bakal nyampurin margarin dan butter, tapi cara yang aku pakai di sini nggak langsung dimasukin ke dalam mixer. Jadi aku punya cara lain supaya kue kalian lebih aman dari bantet-bantet Ria nih. Jadi aku masukin dulu adonan kuenya ke dalam mangkuk kecil, lalu aku ambil sedikit. Ini namanya teknik pancing ya guys. Jadi kita masukkan dulu sedikit ke dalam mangkuk adonannya, kurang lebih 3 kali serokan nih. Setelah itu kita masukkan margarin dan butternya ke dalam bowl. Step ini kita tuh semacam membuat adonan biang dari margarin. Jadi ketika nanti dikembalikan ke dalam mixing bowl, itu udah menjadi adonan biang margarin. Jadi nggak takut lagi yang namanya split antara margarin dan juga adonan. Lanjut kita balikin lagi ke mixing bowl. Kalau sudah, kita ganti attachmentnya ke attachment flat beater yang ini. Fungsinya untuk menghilangkan air bubble besar yang ada di sponge cake. Jadi ntar pas dipotong, hasil sponge cake-nya pori-porinya rata semua. Oke, kita pasang flat beater dan kita
pakai kecepatan yang paling rendah aja selama kurang lebih 1 menit. Oke, nah ini tuh adonan udah siap, udah jadi, kita matiin dulu. Oke, adonan jadinya juga cantik banget, tetap silky, tetap mengkilap, dan ringan banget. Tuh, dia tetap jatuh ya. Oke, kalau misalkan ini udah selesai, bisa langsung kita masukkan ke dalam loyang ukuran 16, dibagi menjadi 2 loyang dan dipanggang 180 derajat selama kurang lebih 15 menit. Di sini loyangnya sudah diolesi dengan margarin dan dialasi dengan kertas roti. Jadi nanti akan memudahkan proses pas mau ngeluarin kuenya. Tips juga nih buat kalian, buat yang bikin roti atau kue, adonannya itu dibagi menjadi 2. Tujuannya supaya apa? Supaya waktu panggangnya itu nggak terlalu lama. Jadi kuenya bisa lebih moist di bagian dalamnya. Nah, kalau misalkan udah seperti ini, langsung aja kita panggang di suhu 180 derajat selama kurang lebih 15 menit. Yuk kita panggang. Oke guys, nah ini bolunya tuh udah jadi, udah didinginin juga. Ingat kalau misalkan bolu yang baru banget keluar dari oven, at least harus kamu resting dulu 1 jam dan masuk ke dalam chiller selama 1 jam before kamu dekor ya, supaya kamu juga lebih gampang nih dekornya, jadi nggak melewat-lewat. Next, kita bakalan bikin untuk toppingnya, karena kita mau bikin ini yang light aja, kita bakalan bikin whipping cream yang non dairy. Kita mix aja sampai mengembang cantik dan kita pakai bagian filling dan untuk bagian covernya. Yuk kita lanjutin. Oke, kita pasang dulu attachmentnya, make sure sudah secure semuanya. Lalu masukkan whipping cream yang non dairy. Oke, setelah masuk, kita menggunakan attachmentnya yang wire whisk supaya lebih bervolume nih. Oke, kita masukin dulu dengan kecepatan yang menuju ke tinggi, yaitu 8. Kurang lebih selama 3 menit sampai 4 menit sampai dia mengembang sempurna dan ready to wear. Nah, kalau misalkan udah jadi, hasilnya tuh seperti ini nih. Dia bener-bener kental banget dan gampang banget buat kita ngedekor. Oke, kita lanjutin ya. Kita lanjutin, pertama-tama siapin dulu, of course, bolunya. Dan siapin meja putar supaya kamu lebih gampang dekornya. Nah, kita siapin dulu nih meja putarnya dan piringnya. Yang satu kita taruh di piring, yang satu kita taruh di atas, center. Ini tuh gampang banget ya, kalau misalkan kalian mau rebake di rumah juga super duper gampang. Jadi kita taruh dulu nih whipping cream yang tadi udah dibikin. Yes, ini udah ready banget buat dipakai karena rasanya tuh udah manis dan seger banget. Again, ini ringan banget kuenya, jadi buat kalian buka puasa tuh enak banget. Ini kita ratain ya. Lalu kita berikan filling. Fillingnya di sini bebas, tapi kalau misalkan aku suka banget pakai fruit cocktail kayak gini ya. Karena seger banget nih, bisa langsung ditaruh aja, bebas. Mau taruh banyak juga boleh banget nih. Jangan lupa agak ditekan sedikit supaya masuk ke whipping creamnya. Kalau misalnya mau kasih lebih banyak juga boleh banget, tapi aku segini cukup nih kayaknya. Next, aku taruh lagi. Nah, untuk taruh kue keduanya, make sure dibalik ya. Karena bagian bawahnya ini, dia tuh flat, jadi akan lebih memudahkan kita ketika nanti mendekor. Kita taruh lagi whipping creamnya di atas. Kita ratain bagian atasnya. Nah, kalau misalkan ada yang lebih bagiannya kayak samping-samping seperti ini, baru kita bawa ke bawah. Sedikit tips nih, buat kalian yang suka kue, suka bikin kue dan mau dekor, aku mau ngasih sedikit tips. Jadi ketika kalian dekor itu, take your time ya, jangan buru-buru. Pelan-pelan aja, nikmatin prosesnya. Karena kalau misalkan buru-buru nanti keburu bete duluan. Jadi pelan-pelan aja, tangan kanannya diem, tangan kirinya muterin lazy Susan nih. Jadinya dia bener-bener cepet banget rapihnya. Oke, dibantu dengan scraper. Ini adalah scraper dough scraper, biasa dipakai buat roti, tapi bisa juga dipakai buat dekor kue nih. Jadi kita tarik aja, terus bagian atasnya kita tarik ke dalam. Sampai step ini sebenarnya tuh kuenya udah
90% udah selesai lah gitu ya. Tapi 10% lagi nggak akan lengkap kalau misalkan kalian nggak dekor kuenya. Jadi sekarang aku mau dekor kuenya, yuk pantengin terus. Oke, bagian sampingnya aku mau kasih aksen sedikit nih warna hijau supaya kuenya lebih cakep, supaya tetap seger warnanya ya, nuansa-nuansa lebaran. Terus kita scrap sekali, jangan sampai warna hijaunya hilang ya. Kalau sudah, kita mulai bermain piping di sini. Kita mau bikin bentuknya mirip-mirip kayak bulan sabit. Jadi kayak bunga-bunga kecil aja. Kita bentuk menyerupai bulan sabit. Kita lanjutkan dengan warna lainnya supaya menambahkan warna lagi, supaya lebih pop up lagi. Di sini aku udah siapin gold flake. Kalau misalkan kalian penasaran gold flake seperti apa, dia bentuknya seperti ini nih. Dia cantik banget karena memang terbuat dari 100% emas asli. Jadi kita taruh sedikit gold flake-nya. Selanjutnya kita tambahkan di sini ada edible glitter supaya semarak bulan Ramadan lebih berasa lagi. Last but not least, kita di sini punya topper. Toppernya kakinya dicopot aja dan kita taruh di sebelah sini. And we are done. Oke, nah kuenya udah jadi, rasanya nggak lengkap kalau aku nggak nyobain sendiri rasa kuenya. Yuk kita potong sekarang. Enak banget gak sih buka puasa pakai vanilla fruit cake? Tuh, bolunya super fluffy dan lembut banget. Krimnya juga mantap. Kalau misalkan kalian penasaran sama kue ini, jangan lupa rebake dan tag KitchenAid Indo di Instagramnya KitchenAid. Oke? See you, bye!